paha bawah, paha atas. Bedanya apa? Sebentar dulu, sebutin aja dulu. Ya, Ntar kemudian dijelasin. ada dada, Ada dada, ada sayap. ada sayap. Nah, 4 potong ya. menurut Ustadz Khalid, dari 4 potong itu tadi yang paling disukai apanya? Pahanya. Paha yang atas pada paha bawah. Bawah. Alasannya? Yang mana ini? Iya, ini apa ini? Ini sandwich namanya Ustadz ya? Nah, ini Amir. Oh, takminya. Takminya bilbet. Oh, nah ini baru, memang Arab ini kalau. Nah, takmiah. kalau ini Coba isinya apa sih? kalau Coba ini tulen mau lihat. Arab. Coba mau lihat Tapi apa sih isinya? bukan khas Saudi loh. Kalau ini Mesir. khas mana? Arab. Khas Arab umum Khas ya. Arab. Seluruh Arab ini. Iya. Terutama Mesir. Tuh, ini nih, ini namanya takmiyah. Ya, saat ini kita berada di salah satu warung. Jadi kita insya Allah mau membeli sarapan di sini. Nah, ini contoh salah satu contoh makanan yang ada di Saudi ya. Tapi saya kira ini makanan internasional kayaknya ya. Ya, ini apa ini? Tapi kalau bros nggak ada. Iya, nggak ada. Ini bros, ini khusus di Saudi. Harganya 16 real. 16 real. 16 real untuk satu porsi. Ini satu porsi ini isinya 4 potong ya. 4 potong. 4 potong. Ada paha Kemudian atas, ada paha bawah, ada paha atas, paha bawah, dada, kemudian dada sama sayap. dan sayap. Sama kayak Kentucky di Indonesia, Iya, cuman kemudian ada- khasnya dinamakan brus di sini ya. Ada kentang dan bros ini seperti albek modelnya. Iya, Albert. Albek itu 2 macam, ada yang dinamakan harak, ada yang dinamakan adi. Iya, Adi itu ya tanpa bumbu di dalam. iya. Kemudian harak, Ada bumbunya saya. ya harak ID itu ada tapi nggak pedas. Iya. Kalau harak itu spicy itu pedas. Ya, jadi yang kedua namanya harak. Harak itu ada bumbunya di dalam dan itu biasanya itu lebih disukai oleh para jemaah. Ya termasuk saya sendiri. Jadi saya lebih suka yang harak itu. Nah, itu lihat menunya. Menunya ini. Oh, ini menunya. Lengkap semua, ada udang, ada apa nugget, ada juga brus yang family bisa 55. Jadi intinya sebenarnya ini kita kenapa ekspor di sini supaya kalau misalnya nanti jamaah itu ada dan datang bisa nyantai di sini, bisa Iya. ngopi, bisa Enak di sini suasana. sarapan, bisa Iya. makan malam, siang. Jadi intinya ini 24 jam dibuka ya. Ya makanya kita tayangkan ini supaya Iya. para jemaah itu tahu di mana tempatnya dan ini persis di Jabal Umar di Hilton Suite. ya di Hilton Suite. Ya. Di bawah Jabal Umar, di belakangnya Darut Tauhid. Iya, iya. Jadi intinya ini tempat tongkrongan yang sangat Iya. Keren. familiar insya Allah. Dan Iya. memang apa ya, kalau setelah sholat subuh ini Ustaz ya, Ya, ya. kayaknya aromanya beda gitu. Masya Allah. Ya. Baik, baik. Nah, ini nih perbedaan, salah satu perbedaan sarapan di Saudi ya. Saya kasih tahu. Kalau di tempat kita mungkin nggak ada yang sarapan itu pagi itu ya. Kalau sarapan itu tentu pagi ya. Iya, betul sekali. Di sini itu walaupun pagi Pepsi itu ada. Iya, ini salah satu perbedaan sarapan di Saudi dan sarapan di Indonesia. Nah itu apa? Kenapa di sini yang selalu ada Pepsi? Karena setiap makanan itu pasti berminyak, Oh. ada minyaknya. Nah di situ alasan orang Arab. Kita tanya, kenapa Anda selalu suka Pepsi? Kata dia bahwa makanan itu berminyak di sini. Ustaz. Jadi setiap Menghancurkan itu kali ya, lemak itu ya. ditambah sebenarnya. Ditambah lagi. Iya. Kalau kita mau menghancurkan lemak itu sebenarnya makannya itu pakai yang minumnya pakai yang hangat. Ah. Teh ataupun teh yang memang tanpa gula, teh hijau itu benar. Nah di sini berbalik, makanya di sini, masya Allah antum nih perutnya. Nah itulah perbedaannya antara ini. Tapi jujur ya Sar ya, enak juga. Enak ya, enak banget. Karena memang menambah itu tadi lemak-lemak tadi. Oh gitu. Iya, bukan mengurangi, menghilangkan, tapi menambah. Menambah malah ya. Menambah ya. Jadi ya kalau kita cermati memang setiap siapapun yang tinggal di Saudi, terutama di Makkah ini, biasanya mereka gendut gitu. Ya. Ya, mungkin alasannya itu ya, karena itu ya Sar. Memang ini gula itu kan memancing, memang. Itu kan gula semua. Nah memancing kepada
penikmat minyak. Karena setiap makanan di Arab Saudi itu selalu ada minyaknya. Makan nasi minyak, makan misalnya seperti brus ini banyak minyaknya. Nah disitulah kenapa semua orang Saudi itu suka minum Pepsi. Nah setelah minum Pepsi pasti minum air lagi karena haus ininya kan dahaga. Betul. Coba antum kalau makan Albek, kalau tidur pasti dibangun mau Iya, minum. betul. Ya, di situ perbedaannya situ. Jadi Atau juga karena kurang gerak atau gimana, kurang olahraga. bukan hanya olahraga karena memang kalau setiap ada minyak itu selalu haus. Selalu setiap kita makan minyak. Kalau makanan Indonesia Asia dimasak nasi tanpa minyak, ya kan? Iya. Air. Iya betul ya. Kalau Terutama nasi garam masih bagus. terutama di sini yang namanya nasi mandi itu saja. Nah, wow. nasi mandi itu ada minyaknya, ada minyak zaitun, ada lagi apa itu yang nama lemak-lemak yang ini, dan dikasih juga nanti biasanya penyedapnya, bumbunya apa semua, segala bumbu ada di situ. Kalau bisa masak nasi putih, ya udah nasi putih aja, baru nanti ada lauknya gitu ya. Di sini beda. Jadi apa semua serba bumbu dan apa semua serba dikasih minyak lah intinya supaya mungkin ada rasa gitu ya. Jadi tanpa lauk pun di sini enak sih. Iya kan? Betul lah. Makan iya, setiap kita makan tanpa lauk pun sudah rasanya enak gitu. Nah, tapi karena Indonesia biasanya kan kurang hobi sih, kurang suka dengan makanan yang berminyak itu karena demi menjaga badannya supaya tetap, apalagi ibu, nah khususnya mamanya. Kalau mama pasti susah untuk makan banyak. Nah itulah rekan-rekan sekalian, cerita sedikit ya tentang sholat subuh. Kemudian kita mampir sejenak di salah satu warung. Kita mau sarapan di sini dan memberikan beberapa cerita tentang makanan khas Saudi. Ya, inilah kawan-kawan sekalian. Ikuti terus. Sampai kita eksplor nanti makanan. Siap. Oke, ini sarapan kita ya. Jadi Ya. apa sarapannya? Eksplor dulu, San. Explore Tadi- dulu. explore Ya, dulu. coba lihat Tadi kita sudah kayak gimana. bercerita sedikit ya tentang makanan Saudi ya. Coba. Ini Diangkat. isinya, Terus ini namanya bros. Iya, bro. Terus isinya ini beberapa potong roti. ini KFC lah ya. Ya, kemudian ada kentang dan ada 4 potong ayam. Ayam ya. Paha bawah, paha atas. Bedanya apa? Ah, Sebentar dulu, sebutin aja dulu. ya, Ntar kemudian dijelasin. ada dada, Ada dada, ada sayap. ada sayap. Nah, 4 potong ya. menurut Ustadz Khalid, dari 4 potong itu tadi yang paling disukai apanya? Pahanya. Paha yang atas pada paha bawah. Bawah. Alasannya? Agak empuk. Oh iya. Itu Iya, alasannya. betul. Empuk. Jadi ya kalau saya pribadi paha bawah dan paha atas. Ya supaya utuh gitu pahanya, jangan cuman sepenggal pahanya, jadi supaya lengkap. Dan memang paha itu kan empuk ya, seperti yang Ustadz bilang, dagingnya empuk dan mungkin halus ya Ustadz ya. Ya. Ya halus, lembut yang itu. Kemudian ada juga di antara rekan-rekan yang senang dadanya. Kalau dada sebenarnya memang besar. Iya. Jadi Porsinya besar. porsinya besar. Kalau saya kurang. Kalau dada ayam, tapi kalau dada ayam kurang. Ya kalau dada yang lainnya Setiap lain cerita memang gitu kan. Ada keutamanya masing-masing. Iya, ada keutamaan masing-masing. Kemudian ya kalau sisi izat itu nggak ada pilihan, Semuanya? semuanya diborong sama dia, semuanya suka. Dadanya, paha bawah, paha atas, ataupun sayapnya. Jadi ini satu porsi ya, porsi Arab ini. Ya. Saya biasanya kalau makan albek itu albek itu sama 4 potong, nggak pernah habis. Saya hampir nggak pernah menyentuh dadanya itu. Paling yang saya makan ya paha bawah, paha atas itu aja. Ya mungkin kalau kepingin lagi ya barangkali cuman sayap. Kalau Ana sih paling suka ayam itu sayapnya. Begitu. Ya, sayap itu udah paling top itu. Karena emang apa ya, dia
dagingnya sedikit, terus agak kering gitu. Jadi agak renyah-renyah. Coba antum coba dong. Saya Coba. mau memilih dada Paha. paha atas nih ya. Dada itu. Ini paha atas Ini nih. paha atas kan? Ini paha atas. Oh, paha. Enggak, ini yang namanya paha atas itu. gitu. Iya, jadi yang enaknya Yang mana ini. paha bawah nih mana? Coba. Nah, itu paha ini bawah. ini nih paha bawah nih. Nah, inilah. Itu dada. Oh, dada. Itu dada. Iya, dada. Oh iya dada. Nah, Ini aja. Iya, iya. Sayap. Cukup ini sayap. kemudian ini kopi Arab ya? Enggak ya? Itu ada nih. Syahi ada nih. Ada nih. Berarti khas Arab dong? Iya dong. Iya kan? Khas Arab ini. Ini ada nih itu dari Adan zaman. Oh, terus yang ini apanya nih? Ini Apa nih? garlic? Pahina Oh, ya? Tahina. Akhirnya ayam, Oh gitu. Terus Tahina itu kalau di Indonesia apa ya? kacang. Kacang. Oh, ada nggak di Indonesia? kacang. Ada. Kacang banyak. Cuman Enggak, maksudnya yang tinggal dibikin aja di tangan. Ini tahina kalau bahasa. sekali saya pernah beli Arabnya. KFC di Lombok. Saya sempat kaget saat kan memang nggak pernah gitu di sini. Jadi di situ ya disajikan ayamnya doang. Ternyata kentangnya itu diganti dengan Nasi. nasi. Ya, Kaget saya. Kan di sini nggak pernah. ya, betul. Iya, nggak pernah ada Indonesia nasi. itu wajib. Heeh. Walaupun burger pun ada yang rotinya nasi. Jadi Bayangkan loh. menurut rekan-rekan kita itu, ya terutama jemaah haji itu, jemaah umrah, mereka tidak dinamakan makan Kalau belum kecuali ada nasi. Jadi yang identik dengan makan itu adalah nasi. Jadi walaupun kenyang, walaupun banyak makan, tapi kalau bukan nasi itu belum dinamakan makan. Nah, itulah. Jadi kita di sini sudah terbiasa kan, pakai roti, cukup pakai kentang, cukup pakai daging. Jadi kita sudah terbiasa. Karena ya, apalagi kalau kepala suku, Ya, Ustadz Bahrawi insya Allah. dari sejak kecil di sini kan, Ustadz? Ya, Sejak kecil kan, SD dari di sini. iya. Jadi intinya kita kalau masalah makanan tuh udah nggak pernah merasa Nazar. Iya, saya cerita sedikit ya. Kalau saya itu Ustadz, jujur ya, jarang loh di kampung halaman itu. Jadi saya itu di kampung halaman hanya di masa SD. Dari lahir, dan waktu baru lahir pun saya bolak-balik ke tempat pemondokannya ayah. Jadi kalau di total gitu ya, usia saya ini jauh lebih banyak di luar kampung ketimbang di dalam kampung. Karena di dalam kampung itu ya paling saat saya masih SD. Setelah SD saya langsung keluar mondok. Tapi ya di sekitar Lombok juga. Ya. Tapi bukan di kampung halaman, Gus. Cukup jauh itu, namanya Skarbele. Tetap luar lah. Iya, tetap luar. Nah, di Skarbele itu jarang kita pulang, Ustaz. Paling hari-hari besar seperti bulan Ramadan, kemudian hari raya kita di rumah. Setelah itu balik lagi. Setahun full itu. Nah, jadi ini kita sekarang Bismillah. sarapannya. Nah, kita coba dulu ya. Iya. Coba Bismillah. Bismillah. Hmm. 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 Gurih gitu ya. Gurih. Hmm. Ini kan ayam kota ya, Ustaz ya? Ayam kota. Bukan ayam kampung. Bukan. Ayam Tapi kota. enak Kalau juga. yang kota itu agak lebih lembut. Lebih lembut ya. Yang kampung agak keras. Iya. Nah, itulah rekan-rekan sekalian, cerita sedikit tentang Sarapan pagi. sarapan pagi atau makanan khas Saudi. Ya sebenarnya sih bukan makanan khas Saudi kalau ini, Ustaz. Cuman namanya yang khas Saudi. Karena Bros. dinamakan dengan bros. Kalau internasional kan namanya KFC. Nah, dan juga khas nama Saudi itu adalah Albek. Nah, jadi sepupu itu, sepupu. Nah, kemudian itu tuh yang ini apa nih? Coba dibuka. Yang mana ini? Iya, ini apa ini? Ini sandwich namanya, Ustaz ya? Nah, ini takmiyah. Oh, takminya. Takminya bilbet. Oh, nah ini baru, memang Arab ini kalau. Nah, takmiah. kalau ini Coba isinya apa sih? kalau Coba ini tulen lihat. Arab. Coba mau lihat Tapi apa sih isinya? bukan khas Saudi loh. Kalau ini Mesir. khas mana? Arab.
khas Arab umum khas ya. Arab, seluruh Arab ini. Iya. Terutama Mesir. Tuh, ini nih, ini namanya tokmiyah. Jadi di situ ada tokmiyahnya, ada Ya, ini sebenarnya yang dinamain tomia ya yang iya, ini. terus ada mentimunnya, ada apanya lagi, ada kentangnya juga sih. Iya, biasanya kalau yang lebih spesial itu ada telurnya. Iya. Ya, ini Itu tanpa tomiyah telur. bilbet itu. Ya, tokmiyah bilbet. Enak sekali. Oke, kita makan ya. Nanti kita lanjut. Sudah kenyang alhamdulillah. Ya, 4 potong ayam. Apanya tadi, paha bawah, paha atas. Ya, alhamdulillah. Nah, inilah sekelumit cerita tentang makanan Arab, Sarapan pagi. sarapan pagi. Jadi kita sudah bilang ciri khas atau kehebatan, salah satu kehebatan sarapan di Saudi itu adalah minum Pepsi. Sarapan pagi nggak ada di tempat yang lain Di kayaknya. dunia manapun. Di dunia manapun. Sarapan pagi minum Pepsi. Sarapan pagi pakai Pepsi, tapi ya kita nggak cuma pakai kopi tadi ya, kemudian satu botol air mineral. Nah, alhamdulillah sudah kenyang. Demikian insya Allah akan kita lanjutkan di pertemuan yang ke berikutnya.